Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haq bil haq al-hadi ila siratikal mustaqim. Amma ba'd. Ayuhal ikhwan, masih kita melanjutkan hikam kita tentang ikhlas, ya, yang berkaitan dengan ikhlas. Pada hikmah ini Imam Ibn Athaillah menjelaskan tentang sebab yang paling kuat diterimanya amal ibadah kita. Sebelum saya masuk pembahasan ini, saya akan gambarkan dulu biar kita bisa memahami hikam ini. Yaitu, andaikan kita kerja sama seseorang, ya, ini harus kita pahami hikam ini karena banyak di sini ada pemahaman dalam tasawuf, istilahnya tidak boleh sholat karena salah memahami hikam ini, ya, ataupun tidak boleh mengatakan aku sholat, aku puasa, beraku, nah, karena salah memahaminya, ya. Kalau kita tidak boleh baku, bagaimana kita sholat? Usalli bagaimana? Kita diperintahkan untuk usalli. Kita diperintahkan untuk iyyaka na'budu, kami menyembah. Berarti ente hapus ayat Al-Quran. Nah, dari bab inilah banyak salah pemahaman tentang tasawuf. Jelas. Saya kasih gambaran dulu agar mudah kita memahami hikam ini. Andaikan kita kerja sama seseorang, ini harus pahami dulu logikanya. Kita kerja sama seseorang, jelas. Pekerjaan yang kita kerjakan ini dibantu oleh kawan kita. Ya, kita kerjaan ini kawan kita membantu kerjanya. Nah, kalau tidak ada kawan kita tu, kita tidak bisa kerja. Kerjanya karena dibantu oleh kawan. Nah, jelas ya? Nah, terus, pekerjaan yang kita kerjakan ini, kita kan udah kerja tidak betul, pasti banyak kurangnya, banyak salahnya. Dan bos tahu pekerjaan kita banyak kurangnya, banyak salahnya. Nah, di posisi ini apa yang terjadi sama kita? Mungkin tidak kita membanggakan apa yang kita kerjakan? Jelas tidak? Kita kerja sama orang, pekerjaan yang kita kerjakan ini yang ngerjakan kawan kita. Dia yang bantu kerjaan, kalau dia tidak ikut ngerjakan, kita tidak bisa kerja. Kira-kira kita bangga tidak dengan pekerjaan kita? Tidak. Kita tidak akan mengatakan aku yang kerja. Jelas. Kita malu mengatakan, menyebutkan pekerjaan kita. Karena pekerjaan itu bantuan dari kawan. Terus yang kedua, pekerjaan yang kita kerjakan banyak kesalahannya, banyak kekurangannya. Dan bos itu tahu. Bosnya kita tahu kekurangan pekerjaan kita. Malu enggak kita mau nuntut untuk dia? Mau nuntut gaji sama dia, malu enggak? Malu. Andaikan pun dia memberikan upah kepada kita atas pekerjaan yang kita kerjakan, itu namanya apa? Belas kasih dari dia.
karena pekerjaan kita itu tidak layak diupah. Kerja tidak bisa, kerja dibantu, terus pekerjaannya banyak salahnya, banyak kurangnya. Pantas tidak dinuntut bosnya itu? Bisa dipahami tidak dulu logikanya nih? Biar kita bisa memahami bab ini. Jelas? Ya. Al-Imam Ibn Athaillah di sini mengatakan, la amala arja lil qabul, ya, tidak ada satu amal yang diharapkan atau yang berpeluang besar arja lil qabul, diterima oleh Allah, melebihi amal yang dua hal. Yaghibu anka syuhuduhu, yang terlupakan olehmu adanya amal itu. Wa yahtaqiru indaka wujuduhu, dan engkau anggap remeh, engkau anggap kecil di dalam pandanganmu terjadinya amal itu, yaitu kamu memandang remeh apa yang telah kamu lakukan. Bisa dipahami tidak ini? Jadi amal yang paling berpeluang besar diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, amal itu yang engkau lupakan, tidak engkau besar-besarkan amal itu. Engkau tidak membesarkan, saya sedekah, saya sholat, saya puasa, itu kau besar-besarkan amal itu. Amal yang tidak engkau besar-besarkan. Yang kedua, amal itu anggap remeh. Bukan sholatnya yang kita anggap remeh, paham enggak? Bukan sholatnya. Ente yang sholat itu, apa yang ente lakukan kecil, sepele. Apa mau dibanggakan sholat dengan kekurangannya? Khusyuknya tidak ada, lalainya lebih banyak. Jelas? Maka apa yang saya lakukan sholat ini kecil, sepele. Apa yang mau dibanggakan? Jelas? Kalau seseorang bisa sampai tahap itu, maka selamatlah dia dari sifat ujub. Bisa difahami atau tidak? Ya. Pada hikam ini Imam Ibn Athaillah dalam hikmah ini membicarakan masalah sebab diterimanya amal ibadah. Amal ibadah yang kita lakukan itu banyak syaratnya agar diterima oleh Allah setelah kita melaksanakan ibadah tersebut. Ya. Amal ibadah itu apabila kita lakukan cukup syarat rukunnya, terhindar daripada yang membatalkan ibadah tersebut, maka amal itu dikatakan sah. Jelas? Contohnya kita sholat atau puasa, ya, atau haji, syaratnya sudah kita penuhi, rukunnya sudah kita penuhi, perkara-perkara yang membatalkannya kita hindari, tidak kita lakukan, maka ibadah sholat itu atau ibadah puasa itu atau ibadah haji itu sah. Jelas? Namun apakah ibadah yang sah itu diterima oleh Allah? Belum tentu. Jelas? Jelas ya? Apakah ibadah yang ente sudah penuhi syaratnya, sudah ente penuhi rukunnya, ente menjauhi hal-hal yang membatalkan ibadah tersebut, ibadah itu diterima oleh Allah? Belum tentu. Ya. Untuk bisa diterima amal ibadah itu masih membutuhkan syarat-syarat lagi yang harus kita penuhi agar ibadah itu diterima oleh Allah. Di antara syarat-syaratnya agar ibadah kita itu diterima oleh Allah
dari syarat-syarat yang pernah saya jelaskan yang terkuat. Dua hal ini. Ya. Dua perkara ini, apabila dua perkara ini ada pada kita, maka harapan besar amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jelas kira-kira? Ya. Dua hal itu apa? Apa itu dua hal? Pertama, amal ibadah yang kita lakukan. Jelas ya? Amal ibadah yang kita lakukan, yang kita saksikan pada amal ibadah tersebut, ini yang pertama, bahwa sholat saya ini karena taufik dari Allah, karena bantuan dari Allah, karena pertolongan Allah. Puasa saya ini anugerah dari Allah. Ya. Ente sholat bukan karena ente kuat, maka ente bisa sholat. Banyak orang yang lebih kuat daripada ente tidak bisa sholat. Ya, banyak yang lebih kuat. Ente sholat ini atau puasa karena ente sehat. Yang lebih sehat daripada ente banyak, tapi tidak bisa sholat, tidak bisa puasa. Jelas. Jadi dia memandang bahwa saya sholat ini adalah taufik dari Allah. Saya sholat karena pertolongan Allah. Saya ini bisa sholat karena rahmat dari Allah. Apabila kita melakukan ibadah itu yang kita pandang adalah bahwa ibadah itu adalah taufik dari Allah, ibadah yang kita perbuat itu adalah anugerah dari Allah, ya, bukan ibadah itu dari diri kita sendiri. Ya. Apabila kita bisa memandang itu, nah ini merupakan harapan kuat ibadah kita diterima oleh Allah. Jelas? Ya, maka ini menjadi harapan yang kuat, ibadah kita diterima oleh Allah. Ini yang pertama. Karena nanti dari ini semua ada satu penyakit akan keluar semua penyakit. Jelas? Yang kedua, di sini kadang banyak orang salah ya. Yang kedua, ibadah yang kita lakukan itu tidak kita jadikan untuk menghasilkan. Apakah itu derajat, apa itu keluasan rezeki, bahkan surga ataupun neraka, atau yang lainnya. Bisa dipahami ya tanda? Tadi saya contohkan dua orang. Ya. Satu orang, kita kerja sama satu orang, pekerjaan yang kita lakukan dibantu oleh kawan kita. Kita tidak akan memandang besar pekerjaan kita, karena pekerjaan itu dibantu oleh kawan kita. Ya. Orang yang beribadah kepada Allah dan dia pandang ini taufik dari Allah, ini pertolongan Allah, ini anugerah Allah, dia tidak akan memandang besar apa yang dia lakukan. Solatnya dia tidak mau, saya solat tahajud, saya puasa, dia tidak akan memandang besar ibadah itu. Ya. Orang yang memandang besar ini adalah orang yang menganggap ibadahnya adalah kekuatan dirinya sendiri. Dia tidak memandang itu anugerah, pertolongan, bantuan dari Allah, sehingga dia membesar-besarkan apa yang dia lakukan. Akhirnya riya, akhirnya sombong, akhirnya ujub. Jelas? Ya. Yang kedua ini dia melakukan sesuatu dan dia tidak menganggap apa yang dilakukan ini andalan dia. Bisa mengangkat derajatnya, bisa membuat keluasan rezekinya, surga dan neraka. Yaitu artinya amal ini jangan jadi sandaran. Jangan jadikan andalan. Jangan jadikan pegangan. Sebabnya apa? Kita tahu amal kita jelek. Ya kan? Kita tahu apa yang kita perbuat ini banyak kekurangannya, banyak aibnya. Itu contoh yang kedua.
Ya kan? Contoh yang kedua tadi saya jelaskan, ente kerja. Pekerjaan ente banyak kurangnya. Ya. Banyak kekurangannya. Lalu pekerjaan yang banyak kekurangannya ini orang si bos ini tahu. Malu enggak ente nuntut kerjaan ente ini upahnya, ente harus upahnya udah kerja, malu enggak? Kita sholat, kita tahu kekurangan, kita tahu semua kekurangan di dalam sholat kita. Kita tahu kekurangan di dalam puasa kita. Ibadah-ibadah kita, kita tahu banyak kekurangan. Lalu ibadah itu kita jadikan tuntutan kepada Allah. Agar dengan sholat saya masuk surga. Dengan sholat saya murah rezeki saya. Dengan sholat saya diselamatkan dari neraka. Tidak malu ente nuntut seperti itu. Yang harus ente pandang ketika ente beramal dan ente tahu kekurangan ente, diri ente sendiri, yang ente harapkan rahmat Allah. Bukan amal kita. Yang kita harapkan rahmat Allah. Semoga Allah merahmati kita, Allah masukkan kita ke surga. Allah merahmati kita, Allah lapangkan rezeki kita, bukan karena amal yang kurang itu. Bisa difahami? Bisa difahami atau enggak? Ya kan? Ente harus balik ke logika tadi. Ente amal, kerjaan ente tidak benar, kerjaan ente penuh kekurangan. Yang ente harapkan belas kasih dari bos ente lah. Kalau ente tidak digaji pantaslah, kerjaan ente tidak benar. Kalaupun si bos itu ngasih, bukan karena kerjaan ente, karena belas kasih dia. Jadi, apapun yang kita dapat, kelapangan, keluasan rezeki, surga nanti insya Allah, diselamatkan dari neraka, itu murni rahmat dari Allah. Bukan amal kita. Tak tahu, orang yang bisa menjadikan amal ini andalannya, kuatan dia menganggap amalnya begitu sempurna. Sehingga dia mengatakan amal ini akan memasukkan saya surga, dan dia masuk surga karena amal dia, bukan rahmat Allah. Ini kesombongan. Ini kesombongan. Dan orang seperti ini tanda yang besar amalnya tidak diterima oleh Allah. Tanda orang yang amal itu diterima oleh Allah, dia menganggap sholatnya ini tidak ada apa-apanya. Saya sholat, ini taufik dari Allah. Saya sholat, ini pertolongan dari Allah. Dan apa yang saya lakukan banyak kekurangan. Sholat tidak ada khusyuk, lalai, ingat dunia, ingat rumah, ingat ini. Banyak kekurangannya. Ketika dia merasa begini, dia tidak menganggap bahwa amal ini akan memasukkannya ke surga. Amal ini akan menyelamatkan dari neraka. Yang ada di hati dia, mudah-mudahan Allah selamatkan. Bukan karena sholat saya, bukan karena puasa saya, karena rahmat dari Allah. Ini orang yang tahu diri. Bisa dipahami enggak? Ya kan? Jelas. Nah, ini di sini banyak orang memang dalam tahap jangan sholat ini jadikan sandaran, jangan sholat ini jadikan andalan, jangan sholat ini jadikan pegangan, udah enggak perlu sholat. Bukan seperti itu. Bukan seperti itu. Maksudnya sholat jangan jadi sandaran, jadi pegangan. Karena apa? Apa yang kamu lakukan penuh kekurangannya. Jadi kalau kamu pegang dengan sholatmu, tidak malu ente, layak tidak sholat ente dibalas Allah. Ketika ente tahu kekurangan ente. Jadi bukan sholat kita yang kita harapkan rahmat Allah. Sholat ini adalah kewajiban dan situ Allah menurunkan rahmatnya. Yang kita harapkan rahmat Allah, Allah turunkan kepada kita karena kita melaksanakan kewajiban kita, bukan amal kita. Ya, bisa kan? Paham? Ya, tadi gambaran orang kerjanya udah dibantu. Ya, ditolong lagi. Kalau tidak ditolong, tidak bisa kerja. Nah, terus
pekerjaannya banyak salahnya, lalu mau melagak lagi, tak pantas kan? Makanya ulama mengatakan dia solat sebanyak-banyak, ibadah sebanyak-banyak, dia mengatakan, Ya Rabbi ma makna amal. Ya Allah, saya tak punya amal ibadah apapun. Apa yang saya yang lakukan ini banyak kekurangannya. Yang saya harapkan adalah rahmat-Mu. Jelas. Jadi amal ibadah yang diharapkan, yang berpeluang besar diterima di sisi Allah, yaitu yang amal itu yarib, yang terlupakan olehmu. Kau tidak ingat-ingat lagi. Maksudnya malu mau ingat solat nih. Saya solat malu. Saya puasa malu. Tuh solat adalah anugerah Allah, pertolongan Allah, taufik dari Allah. Kemudian dia merasa remeh, yang dia lakukan ni jelek sekali, remeh sekali. Apa yang mau aku banggakan? Mau jadikan solat ni tuntutan kepada Allah. Maka Nabi katakan, kalau Allah menghisap solat kamu, kamu semuanya masuk neraka. Kalau Allah hisap amal kita semua ni, neraka tempat kita. Apanya mau dihitung? Solat menghadap depan, menghadap Allah, hati berpaling dari Allah. Apanya mau dihitung? Bisa dipahami ya ikhwan? Ya. Ya bukan artinya tidak solat ya, jangan solat jadi andalan, jangan solat jadi pegangan, tidak perlu solat. Tidak, bukan maksudnya seperti itu. Kenapa kita tidak jadikan andalan, tidak jadikan pegangan? Karena banyak kekurangan di dalam solat kita, banyak kekurangan dalam ibadah kita, banyak aib dalam ibadah kita. Bagaimana kita mau mengandalkan solat kita? Jadi yang kita andalkan, yang kita harapkan adalah rahmat Allah turun kepada kita. Kalaupun Allah melapangkan rezeki kita bukan karena solat kita, rahmat Allah. Kalaupun nanti Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah, itu rahmat dari Allah. Kalaupun nanti Allah masukkan kita ke dalam surga, itu rahmat Allah. Jelas? Ya. Jadi salat, dari gambaran ini umpamanya kita salat, yang kita saksikan dari salat itu apa? Anugerah Allah, ya kan? Salat ini kita lihat penuh kekurangan dan kita tidak jadikan andalan salat ini. Jadi yang kita harapkan adalah rahmat Allah. Kalau kita sudah mampu dalam kondisi seperti ini, dah, insya Allah amal kita diterima oleh Allah. Ya. Maka dikisahkan ada satu orang ahli ibadah. Ahli ibadah, dia ibadah puluhan tahun. Itu disebutkan dalam kitab Ihya Ulumuddin Imam Ghazali, puluhan tahun ibadah. Akhirnya satu hari dia ada hajat. Lalu dia berdoa sama Allah. Doa dia sama Allah tidak dikabulkan oleh Allah. Sehari ditunggu tak ada kabul, sebulan, akhir setahun, tak dikabulkan. Akhirnya dia berpikir, ya Allah, berarti diriku ini penuh kekotoran, maka Allah tidak mengabulkan ibadah doaku. Berarti saya ini rendah di sisi Allah, tidak ada derajat di sisi Allah, sehingga Allah tidak mengabulkan doa saya. Lalu Allah mengutus malaikat, mengirim malaikat bertemu dengan ahli ibadah itu. Lalu malaikat mengatakan kepada ahli ibadah, katakan kepada ahli ibadah itu bahwa Allah menyuruh malaikat berkata kepada ahli ibadah, katakan kepada ahli ibadah itu bahwa ibadah kamu yang puluhan tahun itu, ya kan, dengan perasaan kamu merasa tidak ada apa-apa, itu lebih mulia, lebih bagus daripada ibadah yang kamu lakukan. Jelas? Ya? Jelas?
Jadi perasaan kita dalam ibadah ini dan kita tidak menganggap apa yang kita lakukan besar, apalagi dibesak-besarkan, ya kan? Cerita sana sini sudah besar, dibesar-besarkan lagi, atau jadi andalan. Ana ini baca zikir ini 1000 kali, alhamdulillah rezeki ana luas. Ana ini solat ini, wow zikir luar. Tak apa untuk motivasi. Tapi itu salah. Kalau kita sudah masuk tahap ini, itu salah. Paham tak? Apa amalan ente yang besar sehingga ente menganggap ente bisa nuntut Allah? Apa dia? Kalaupun ente berzikir dan Allah lapangkan rezeki kamu, itu karena rahmat Allah, bukan karena zikir kamu. Jelas. Anak lakukan amal ini, alhamdulillah, semuanya bagus nih, semuanya bagus. Ini kita hentikan. Karena kita sudah masuk tahap ini. Mereka silakan. Karena kita sudah masuk tahap ini dan belajar ini salah. Di tahap kita ini salah nama. Ya kan? Jelas. Tapi jangan nyalakan orang. Jelas atau enggak? Di tahap ente belajar dan ente memahami, ini betul atau salah? Ya kan? Betul atau salah? Ente bilang rezeki, karena saya membaca ini rezeki Allah gampangkan, betul atau salah? Karena kita sudah masuk tahap ini. Ya, tahap pemahaman ini. Dan ente jangan paksakan orang mau memahami ini. Ente jadi fitnah akhirnya. Akhirnya dibalas, ini Nabi ngatakan ini ngatakan ini. Paham atau tidak? Ya kan? Ente masuk tahap ini, berarti amal itu ndak bisa kita jadikan andalan. Ndak bisa jadi pegangan. Karena amal kita penuh kekurangan, yang kita jadi pegangan, yang kita harapkan rahmat Allah. Anugerah Allah. Ini yang kita harapkan. Jelas? Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu, sekiranya tidak ada karunia Allah dan rahmat Allah kepada kamu sekalian, ma zaka minkum min ahadin abada, niscaya tidak ada seorang pun dari kamu itu bersih, ya, dari perbuatan keji dan mungkar. Kalau Allah tidak menurunkan rahmat, tidak ada orang bersih. Yang artinya di sini, andai kata tidak ada anugerah Allah atas kamu, tidak ada rahmat Allah atas kamu, tidaklah bersih kamu, seorang pun kamu penuh dengan kekotoran. Ya, yang artinya seandainya tidak ada anugerah Allah, seandainya tidak ada rahmat Allah, kita tidak bisa sholat, kita tidak bisa puasa, kita tidak bisa yang namanya zakat, tidak bisa yang namanya haji, kita tidak bisa menuntut ilmu. Kita bisa menuntut ilmu ini adalah karena rahmat Allah, karena anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jelas ya ikhwan. Ya. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma minkum min ahadin." Ya. Tidak ada seorang pun daripada kamu yunjihi amaluhu, yang diselamatkan oleh amalnya di akhirat kelak. Ya, tidak ada seorang pun yang akan diselamatkan oleh amalnya di akhirat kelak, andai kata amal itu dihitung. Ya kan? Kalau mereka sahabat mengatakan, wala anta ya Rasulullah. Ya. Ya. Sahabat bertanya, engkau juga wahai Rasulullah? Ya. Qala wala ana. Saya pun seperti itu, kata Nabi. Illa an yataghammadani ya Allah birahmatihi, kecuali Allah melimpahkan kepadaku rahmatnya. Ya.
Jadi kita sudah sampai satu pengertian bahwa ibadah yang kita lakukan tidak bisa kita andalkan. Ya kan? Yang bisa kita andalkan adalah rahmat Allah. Terus berada di tempat yang Allah menurunkan rahmatnya dalam keadaan yang Allah sukai, yang Allah ridhai. Terus kita berada di tempat-tempat tersebut sehingga Allah memberikan rahmat kepada kita. Ya. Tujuan ini semuanya agar kita jangan membesar-besarkan ibadah dan kita tidak memandang kemampuan diri kita. Kemudian man amila amalan, orang yang mengerjakan satu ibadah, puasa, salat, sedekah, zakat, walam yushhad, dan dia tidak menyaksikan annallaha waffaqahu lidzalikal amal, bahwa amal yang dia lakukan itu Allah memberi taufik dia. Dia tidak menyaksikan dari ibadah yang dia lakukan itu sesungguhnya ibadah itu adalah pertolongan Allah, sesungguhnya ibadah itu anugerah oleh Allah, bal min nafsihi, yang dia lihat hanya kekuatan diri dia, kemampuan diri dia, wa huwa mu'jibun bi amalihi. Orang itu namanya ujub dengan amalnya. Jelas. Saya sholat, saya sedekah, saya haji, tapi lupa bahwa sholat saya ini anugerah dari Allah, sholat saya ini adalah pemberian dari Allah, sholat saya ini adalah pertolongan dari Allah. Nah, orang yang beramal suatu amal tapi tidak melihat bahwa ibadah tersebut adalah anugerah Allah, adalah pertolongan Allah, itu namanya ujub. Dan ujub ini merupakan sumber dari segala kejahatan. Bermacam-macam penyakit ini akan keluar dari ujub ini. Nah, sebenarnya kan kita sudah diajarkan dari awal. Dari azan, hayya 'alas shalah, apa yang kita jawab? La haula wala quwata illa billah. Apa maksudnya? Kalaupun saya sholat, itu pertolongan Allah, anugerah Allah, kekuatan Allah. Kenapa kita hayya 'alas shalah, ayo sholat, ayo pergi sholat? Enggak, kita jawab la haula wala quwata illa billah. Jelas? Ya. Kemudian di dalam sholat kita katakan alhamdulillah, segala puji untuk Allah. Apa yang saya terjadi sholat saya ini pujiannya untuk Allah, karena pertolongan Allah, karena anugerah Allah. Jelas? Kemudian kita katakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini waw, ini dinamakan wawul jama', digabung. Hanya kepadamu aku menyembah dan hanya kepadamu aku mohon pertolongan. Ibadah yang kita lakukan itu pertolongan dari Allah. Jadi penggabungan, bukan iyyaka na'budu summa iyyaka nasta'in. Kalau iyyaka na'budu summa iyyaka nasta'in berarti kepadamu, hanya kepadamu aku menyembah, kemudian hanya kepadamu aku mohon pertolongan. Ini dikatakan dan. Berarti pertolongan itu adalah pada ibadah yang kamu lakukan itu. Jelas. Kemudian selesai solat kita baca Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ini kan semuanya rentetannya kita mengatakan bahwa semua ibadah yang kita lakukan ini adalah pertolongan Allah, bantuan Allah. Kita bisa zikir, kita bisa ibadah, semuanya ada pertolongan Allah. Tinggal kita terapkan di hati kita. Kalau kita mampu menerapkan di hati kita bahwa solat yang saya lakukan ini adalah pertolongan Allah, solat yang saya lakukan ini adalah anugerah dari Allah. Jika kita mampu hal tersebut dan kita tidak memandang kepada kekuatan diri kita, maka kita sifat ujub ini hilang dari kita. Tapi kalau yang kita pandang bukan pertolongan Allah, bukan anugerah Allah, yang kita lihat adalah kekuatan diri kita, maka itu namanya ujub.
Jelas. Nanti kenapa kita riak? Kita mau memandang orang karena kita pandang amal itu dari kita. Jelas. Kalau orang yang tadi saya katakan dia pekerjaan ini dibantu sama orang, malu tak dia mau ngumbang-ngumbang ngomong? Ya kan? Tak mungkin kata orang riak tu, tak mungkin. Apa mau diriakkan? Ibadah itu dari Allah, pertolongan Allah. Apa mau diriakkan? Jelas. Dari ujub ini juga lahir yang namanya sombong. Yang dari ujub ini juga, ujub ini memandang amal itu dari dirinya sendiri. Lahir kikir, dia punya harta, tak mau dia kikir. Dia mengatakan, tak, ana letih-letih nyari, mau anak itu sumbernya karena memandang bahwa rezeki itu dari kekuatan dia, bukan anugerah Allah, bukan pemberian Allah. Ya kan? Karena memandang amal itu, bersandar kepada amal itu, lahir sifat kikir atas apa yang dia dapat. Kalau dia memandang itu dari Allah, tidak mungkinlah dia kikir. Ya, seperti Qarun kan yang datang sama Nabi Musa datang, kata Nabi Musa kepada Qarun, udah ente kan sudah banyak harta. Karena Qarun ini orang yang taat dulunya. Ya, ente sudah banyak harta, kata Nabi Musa. Ya, kata Nabi Musa, ente sudah banyak harta, ente sekarang isi dengan akhiratnya. Keluarkan harta kamu untuk ibadah, untuk akhirat, untuk ketaatan kepada Allah. Apa jawabnya Qarun? Qarun mengatakan, qala innama utituhu. Qarun berkata, sesungguhnya aku diberi harta ini ala ilmin indi, semata karena ilmu yang ada padaku, karena kepintaranku. Ya. Dia tidak memandang rezeki itu dari Allah, tidak memandang itu anugerah Allah, yang dia lihat pandang kekuatan diri dia. Itu namanya ujub. Nah, lahirlah nama sifat kikir. Ya. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan fa khasafna bihi, maka kami benamkan Qarun itu. Wa bidarihil ard, bersama rumah-rumah tenggelam dalam bumi itu. Jelas. Ya. Jadi kita sudah sampai ke titik mana jangan pandang amal kita. Jangan besar-besarkan amal yang kita lakukan. Karena amal itu adalah anugerah pertolongan Allah. Dan jangan juga menjadikan amal itu andalan kamu. Nah, karena apa? Karena amal kita banyak kekurangan-kekurangannya. Yang kita harapkan dari ibadah yang kita lakukan, ketaatan yang kita lakukan, yang kita harapkan apa? Rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jelas. Ya, saya kira cukup. Nanti masih lanjut lagi minggu depan ini. Ya. Cukup. Hah? Ya, 2 minggu lagi lah. Ya, minggu depan Maulid, jadi libur 2 minggu lagi. Semoga Allah bersihkan hati kita dari sifat ujub. Semoga Allah bersihkan hati kita dari memandang kepada amal dan membesar-besarkan amal. Dan Allah anugerahkan kita memandang rendah kepada diri kita. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Informasikan kepada seluruh jemaah bahwa minggu depan kita akan mengadakan maulid ba'da maghrib, Jumat ba'da maghrib dengan berceramah. Yang pertama hadir Gus Kasgar dan yang kedua Ustaz Nuruddin Muhammad Nuruddin SMA. Dan insyaallah kita akan lanjutkan minggu depannya lagi. Jadi minggu depan kita maulid, lalu lanjut minggu depannya lagi pada sambutan. Informasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
يا ربنا اعترفنا بأننا اعترفنا